Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li bukan satu-satunya yang mengalami ini. Setelah alarm, semua kultivator lain yang hadir juga menemukan perubahan kekuatan sihir mereka. Untuk kultivator integrasi tubuh, peningkatan ini sangat kecil dan hanya setara dengan sekitar beberapa bulan kultivasi. Sebaliknya, tahap tempering spasial menerima dorongan yang jauh lebih besar dalam kekuatan sihir yang setara dengan lebih dari 10 tahun kultivasi, yang sangat fantastis bagi mereka. Semua kultivator integrasi tubuh cukup bingung dengan kejadian ini, dan segera berbalik untuk menilai lonceng hitam raksasa dengan mata intens tanpa berkedip. Ekspresi seperti keserakahan melintas di wajah mereka, dan seolah-olah ingin mengambil harta itu untuk diri sendiri. Hanya bunyi lonceng ini saja yang dapat meningkatkan basis kultivasi seseorang, betapa menakjubkannya itu. Menggunakan harta itu tampaknya telah menyebabkan reaksi yang signifikan, ini jelas merupakan harta tertinggi yang menentang tatanan alam. Mungkinkah ini harta karun surgawi yang mendalam yang legendaris? Han Li memiliki kecurigaan yang sama saat dia menilai lonceng hitam dengan heran. Sayangnya, indera spiritual sangat dibatasi di sini di alam hitam, sehingga mencegahnya menilai bel hitam di kejauhan dengan indera spiritualnya. Jika dia memiliki buah surgawi yang mendalam untuk menentukan apakah ini memang harta karun surgawi yang mendalam. Pada saat ini, lelaki tua yang di peron tiba-tiba meletakkan tongkat ungu ke atas meja batu hitam. Cahaya spiritual kemudian melintas dari bawah kakinya, dan dia langsung menghilang. Detik berikutnya, dia digantikan oleh sosok humanoid lain, yang muncul di sisi lain bel. Sosok humanoid ini mengenakan satu set jubah brokat perak dan topeng kepala wim emas. Matanya berwarna hijau cerah, dan sepertinya dia juga bukan manusia. Kemunculannya di peron secara alami langsung menarik perhatian semua orang, dan dia melihat sekeliling sebentar ke semua paviliun yang melayang di sekitarnya sebelum berbicara. Hehe, aku yakin kalian semua baru saja mengalami kekuatan ajaib dari lonceng pencocokan surga ini. Lonceng-lonceng itu adalah hadiah kecil dari alam hitam kami untuk kalian semua. Lonceng pencocokan surga ini adalah salah satu harta paling berharga yang kami miliki, akan ditawarkan selama konvensi ini, dan kami membawanya keluar sebagai item pertama untuk pertukaran untuk menghidupkan suasana. Saya yakin harta karun ini tidak akan mengecewakan rekan Taois yang berhasil mengamankannya. Apa, harta ini benar-benar ditawarkan untuk ditukar? Meskipun kebanyakan orang sudah menduga hal ini terjadi, hal itu tetap mengejutkan beberapa orang setelah menerima konfirmasi verbal dari sosok bertopeng emas. Selama kamu bisa menawarkan harta yang membuatku puas, kenapa aku tidak menukar Heaven Mage Bell ini? Sosok bertopeng emas itu tertawa kecil. Itu agak aneh. Saya telah menghadiri konvensi pertukaran alam hitam ini pada banyak kesempatan yang lalu, dan harta yang telah ditawarkan untuk ditukar tentu saja sama sekali tidak biasa, tetapi sangat sedikit harta kaliber ini yang muncul, dan tidak pernah ada yang dibawa keluar sebagai item pertukaran pertama. Mungkinkah alam hitam Anda juga sedang mempersiapkan kesengsaraan yang akan datang? Sebuah suara tua terdengar, bergema di seluruh aula. Hati Han Li sedikit tergerak setelah mendengar ini. Kesengsaraan yang dimaksud di sini pastilah kesengsaraan iblis yang akan datang. Sangat jelas bahwa semua peserta kebaktian yang hadir menyadari kesengsaraan yang jahat. Dengan demikian, tidak ada yang terkejut dengan pertanyaan yang diajukan, dan semua orang menoleh untuk menilai sosok bertopeng emas, menunggu jawabannya. Memang, rekan Daois, kesengsaraan iblis akan menimpa ras manusia dan iblis, dan sebagai bagian dari dua ras, alam hitam kita tentu saja tidak dikecualikan dari ini, jadi wajar saja bagi kita untuk membuat beberapa persiapan. Namun, saya harus mengoreksi Anda tentang satu hal, Heaven Mage Bell ini memang harta yang luar biasa,
tetapi tidak luar biasa seperti yang Anda pikirkan, dan memiliki beberapa kekurangan. Dibandingkan dengan harta yang dikeluarkan di Black Realm Exchange sebelumnya, sebenarnya lebih rendah dari beberapa di antaranya, kata sosok bertopeng emas sambil tersenyum. Kekurangan, bisakah Anda menguraikannya, rekan Taois? Apakah ini bukan harta karun surgawi yang mendalam? Suara dingin terdengar dari paviliun batu lain, dan terlihat sedikit kekecewaan. Harta karun surgawi yang mendalam. Hehe, kamu berpikir terlalu tinggi tentang alam hitam kita, rekan Daois. Kita mungkin cukup kuat, tapi tidak mungkin kita bisa mendapatkan harta karun seperti itu, bahkan 3 penguasa dan 7 raja, atau bahkan 2 kultivator Grand Ascension di 2 ras kita akan memiliki harta karun surgawi yang mendalam. Bahkan jika harta seperti itu jatuh ke tangan 2 ras kita, itu akan membawa bencana genosida ke kita. Jika tidak, mengapa orang asing bersatu itu tentara ras telah menyerang kota Deep Haven beberapa abad yang lalu? Kata sosok bertopeng emas dengan suara penuh arti. Dia sengaja sedikit ambigu dengan kata-katanya, tetapi banyak kultivator integrasi tubuh yang hadir jelas menyadari apa yang dia maksud. Sosok bertopeng emas berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, mengingat alam hitam kita bersedia menawarkan Heaven Mage Bell ini untuk ditukar, kita secara alami memiliki kewajiban untuk mengungkapkan asal-usul harta ini kepada semua orang. Dalam arti tertentu, harta ini juga telah dijiwai dengan sedikit hukum langit dan bumi, sehingga memang memiliki beberapa kemampuan luar biasa yang mirip dengan harta karun surgawi yang mendalam. Harta itu ditemukan di dalam wilayah rahasia di wilayah ras asing yang telah punah, dan itu cukup rusak ketika kami menemukannya, jadi itu tidak sekuat yang seharusnya. Menurut anotasi tekstual yang ditemukan di wilayah rahasia itu, harta ini pasti bagian dari sepasang harta, yang terdiri dari harta paling kuat dari ras yang punah itu. Selain Heaven Mage Bell ini, ada juga Heaven Quake Mallet, dan keduanya pasti digunakan bersama-sama. Sayangnya, kami mencari di seluruh wilayah rahasia itu, tetapi tidak dapat menemukan Heaven Quake Mallet itu. Karena itu, kami hanya bisa memesan sebuah master penyempurnaan alat untuk menyempurnakan replika Heaven Quake Mallet menggunakan bahan berharga seperti Depthea Purple Copper, dan prosesnya memakan banyak waktu dan sumber daya. Replika ini tidak terlalu sukses, dan hanya dapat mencapai 10% dari efeknya yang paling mampu dilakukan oleh harta asli. Adapun untuk memperbaiki Heaven Mage Bell, itu akan membutuhkan bahan yang sangat khusus yang tidak dapat ditemukan di alam ini, jadi kami hanya dapat membiarkannya dalam bentuknya saat ini. Kalau tidak, jika kita bisa memiliki Heaven Mage Bell yang lengkap dan Heaven Quake Mallet asli, kekuatan kedua harta itu tidak akan kalah dibandingkan dengan harta karun surgawi yang mendalam. Tentu saja, jika kita bisa untuk mencapai ini, maka tidak mungkin kita mengeluarkan harta ini sebagai item pertama untuk ditukarkan selama konvensi ini. Tepat pada saat ini, suara wanita tiba-tiba terdengar. Saya tidak terlalu peduli apakah ini adalah harta karun surgawi yang mendalam atau tidak, saya hanya ingin mengetahui kemampuan dan kekurangannya yang sebenarnya. Tentu saja, saya baru saja membahasnya. Saya yakin Anda semua telah mengalami kemampuan bel ini untuk meningkatkan kekuatan sihir seseorang. Namun, kemampuan ini hanya efektif untuk kultivator di atas tahap transformasi dewa. Lonceng ini dapat meningkatkan kekuatan sihir kultivator transformasi dewa dengan tingkat yang setara dengan 30 tahun kultivasi yang sulit, sekitar 10 tahun untuk kultivator tempering spasial, dan untuk rekan Taois tahap integrasi tubuh, efeknya sangat minim, lonceng hanya bekerja 3 kali untuk setiap orang. Setelah itu, tidak peduli berapa banyak lonceng yang didengar seseorang, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Selain itu, jika jumlah orang yang mendengarkan lonceng tersebut pada satu kesempatan melebihi ambang batas tertentu, efek peningkatan kekuatan sihir akan terhambat secara signifikan.
Saat sosok bertopeng emas melanjutkan perkenalannya, kebanyakan orang menggelengkan kepala dan menyerah pada apa yang mereka anggap sia-sia. Tidak hanya itu, tetapi bukan sembarang kultivator yang dapat membuat lonceng ini berbunyi. Seorang prajurit penyempurnaan tubuh harus dipilih, dan mereka harus mencapai tingkat penguasaan tertentu dalam seni kultivasi asing yang kami dapatkan dari wilayah rahasia yang sama. Karena lonceng pencocokan surga ini rusak, orang yang membunyikan bel akan menderita serangan balik dari kekuatan hukum di dalam harta karun ini, menghabiskan esensi sejati mereka, dan menyebabkan kematian setelah melakukan. Oleh karena itu, jika Anda mau menggunakan bel ini, maka Anda harus memelihara sekelompok prajurit penyempurnaan tubuh khusus yang rela mati untuk tujuan ini, yang mungkin cukup merepotkan. Namun, jika digunakan dengan tepat, Heaven Match Bell ini masih bisa sangat berguna, terutama bagi mereka yang merupakan bagian dari keluarga besar atau sekte. Sosok bertopeng emas itu akhirnya menyelesaikan perkenalannya. Setelah mendengar semua ini, alis Hanli sedikit berkerut, dan dia kembali ke tempat duduknya. Sangat jelas bahwa Heaven Match Bell ini tidak banyak berguna baginya. Sebaliknya, dia agak tertarik pada seni penyempurnaan benda asing yang disebutkan pria bertopeng emas itu. Seperti Hanli, banyak orang yang hadir juga kehilangan minat pada harta ini setelah mendengar perkenalan yang panjang ini. Seluruh aula hening beberapa saat sebelum seseorang akhirnya bertanya, "Apa yang kamu inginkan untuk harta karun ini?" "Aku yakin barang normal tidak akan bisa menarik perhatian alam hitammu." "Hehe, belum tentu. Saya akan menyatakan beberapa barang yang ingin saya tukarkan dengan harta ini, dan jika ada di antara Anda yang memiliki salah satu dari barang-barang itu, dan bersedia menawarkannya untuk ditukar, harta ini milik Anda. Jika Anda memiliki salah satu, maka kami bersedia menukar harta ini dengan batu roh kelas atas, atau obat-obatan roh yang berusia lebih dari 1000 tahun, tetapi itu tentu saja akan membutuhkan jumlah yang tak terbayangkan, kata sosok bertopeng emas itu, dan semua orang cukup terkejut mendengar ini. Apakah kamu serius? Kultivator wanita yang sama tampaknya sangat tertarik dengan Heaven Match Bell ini, dan dia sangat senang mendengarnya. Tentu saja, saya tidak akan membuat lelucon pada kesempatan seperti itu. Selain itu, alam hitam kami memiliki lebih banyak item yang ingin kami tawarkan untuk ditukar. Berikut adalah daftar item yang kami cari sebagai ganti harta kita. Pria bertopeng emas itu membalik tangan saat dia berbicara untuk mengungkapkan slip batu giok putih. Setelah itu, cahaya spiritual menyala, dan pilar cahaya putih meletus dari batu giok sebelum menyebar menjadi serangkaian karakter perak kuno di udara. Karakter ini menggambarkan nama lebih dari 100 jenis item. Lebih dari 3 kg kristal Earthin, bagian kayu Snow Spirit sepanjang 30 kaki, buah darah hijau yang berusia lebih dari 100.000 tahun. Hanli melihat daftar item dan cukup terpana. Tidak hanya Hanli tercengang dengan item dalam daftar, banyak orang lain yang hadir juga cukup heran dengan apa yang ditampilkan. Semua barang ini sangat sulit ditemukan di alam roh, dan bahkan orang-orang dari alam hitam tidak dapat memastikan bahwa pengunjung konvensi akan memiliki barang-barang ini, jadi mereka telah membuat daftar opsi alternatif, seperti menggunakan batu roh dalam jumlah besar, dan obat-obatan roh untuk menggantikan barang-barang itu. Tentu saja, sangat mungkin ada orang yang memiliki barang-barang di daftar ini tetapi tidak ingin menukarnya dengan harta karun yang begitu besar. Lagi pula, Heaven Match Bell ini hanya akan berguna bagi mereka yang merupakan kekuatan besar. Hanli duduk di kursinya dan menilai daftar barang dengan tatapan kontemplatif di matanya. Saya tidak memiliki bagian Snow Spirit Wood sepanjang 30 kaki, tetapi saya memiliki bagian yang panjangnya 10 kaki, apakah saya dapat membuat sisanya dengan batu roh? Wanita yang sama dari sebelumnya bertanya. Sangat jelas bahwa dia benar-benar menginginkan harta karun ini. Sayangnya tidak.
Ukuran kayu Snow Spirit sangat penting bagi kami, dan kami tidak akan dapat menggunakannya meskipun hanya 1 inci terlalu pendek, jawab pria bertopeng emas itu tanpa ragu-ragu. Itu agak mengecewakan. Aku sangat menginginkan Heaven Match Bell ini, tapi aku harus menyerah. Wanita itu menghela nafas sebelum terdiam. Jika saya tidak memiliki barang-barang di daftar ini, dapatkah saya menawarkan barang lain untuk ditukar? Suara terdengar dari paviliun batu di sudut aula yang terpencil. Secara teoritis, ya, tapi kami hanya akan mengambil bahan yang kami butuhkan, dan mereka harus memiliki kaliber yang sama dengan yang kami daftarkan, jawab pria bertopeng emas sambil tersenyum. Pria yang berbicara itu tampak ragu-ragu sejenak sebelum berbicara lagi. Kalau begitu, lihat ini dan katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Setelah suaranya menghilang, teriakan burung bangau terdengar dari paviliun batu itu, dan seekor burung bangau putih dengan kotak kayu hitam yang dipegang di antara paruhnya terbang keluar dari paviliun. Dengan satu kepakan sayapnya, ia mencapai penghalang cahaya putih dengan anggun, lalu melewatinya tanpa hambatan. Mungkin karena sosok bertopeng emas telah melakukan sesuatu untuk memberinya jalan. Sosok bertopeng emas itu mengangkat tangannya, dan bangau itu segera membuka mulutnya, melepaskan kotak kayu itu dan membiarkannya terbang ke genggaman pria itu. Setelah itu, Derek terus berputar-putar di udara di atas platform batu. Sementara itu, pria bertopeng emas itu telah membuka kotak kayu hitam itu, dan semburan cahaya hijau menyala dari dalamnya. Muridnya sedikit berkontraksi saat melihat item di dalam kotak, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia tidak menjangkau ke dalam kotak untuk menyentuh benda itu, tetapi cahaya melintas di matanya saat dia memeriksa benda itu dengan saksama untuk waktu yang lama. Pemilik bangau putih tahu bahwa barang itu dinilai dengan hati-hati, dan dia menunggu keputusan dengan sabar. Semua orang yang hadir tentu penasaran dengan apa yang ada di dalam kotak kayu itu, dan menunggu jawaban. Jika item itu gagal memuaskan pria bertopeng emas, maka mereka masih memiliki peluang untuk mengamankan Heaven Match Bell ini. Setelah beberapa saat, cahaya di mata pria bertopeng emas itu akhirnya memudar, dan dia menghela nafas panjang. Apakah kamu tidak puas dengan item ini, rekan Taois? Pemilik Derek tampaknya cukup terkejut. Biasanya, nilai barang ini memang cocok dengan banyak bahan di daftarku, tapi jika aku ingin benar-benar memanfaatkannya, aku harus memeliharanya setidaknya selama 10.000 tahun. Kesengsaraan akan segera menimpa kita dalam 1000 tahun, jadi saya lebih suka mengambil hal-hal yang lebih pragmatis seperti batu roh dan bahan yang dapat digunakan segera, jawab pria bertopeng emas itu dengan halus. Dia kemudian meletakkan tutupnya di atas kotak kayu lagi sebelum melemparkannya ke udara. Bangau putih mengeluarkan teriakan tajam sebelum menukik ke bawah untuk menangkap kotak lagi, dan kemudian terbang keluar dari penghalang cahaya dan kembali ke tuannya. Setelah hening sejenak, pemilik bangau putih itu menghela nafas sedikit sedih. Sayang sekali. Alis pria bertopeng emas itu berkerut sedikit menanggapi sambutan hangat yang diterima Heaven Match Bell, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas pasrah. Apakah ada sesama Taois lain yang ingin menawarkan barang untuk ditukar? Jika tidak, maka saya harus melelang barang tersebut untuk batu roh kelas atas atau obat roh. Semua orang tetap diam, dan tidak ada penawaran lebih lanjut yang dibuat. Kalau begitu, mari kita mulai. Senyum masam muncul di wajah pria bertopeng emas itu, namun saat dia akan memulai pelelangan, suara kasar pria tiba-tiba terdengar. Mohon tunggu, saya memiliki sesuatu yang diinginkan alam hitam Anda. Tidak, lebih tepatnya, itu adalah sesuatu yang bahkan lebih berharga. Apakah Anda ingin melihatnya, rekan Taois? Sedikit terkejut melintas di mata nomor 11, dan tangannya yang memijat sedikit goyah. Pria yang baru saja berbicara adalah Han Li. Pada titik ini, dia sudah membalikkan tangan untuk menghasilkan kotak batu giok kuning.
Tentu saja, saya akan sangat senang melihatnya. Jika Anda benar-benar memiliki sesuatu yang bernilai luar biasa, maka saya pasti akan menawarkan pertukaran yang sepadan dengan Anda. Pria bertopeng emas sangat gembira mendengar ini. Han Li hanya tetap diam saat dia mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan seekor ular putih terbang keluar sebelum menelan kotak batu giok, lalu melesat keluar sebagai seberkas cahaya putih. Sosok bertopeng emas itu melirik ke arah ular tepat saat ia terbang ke penghalang cahaya putih dan perlahan turun di sampingnya, dan sedikit terkejut muncul di wajahnya. Dia telah dengan jelas mengidentifikasi bahwa ini bukan boneka biasa. Setelah mendarat di samping pria bertopeng emas itu, ular putih itu membuka mulutnya untuk mengeluarkan kotak giok kuning itu. Dibandingkan dengan sifat khusus boneka ini, pria bertopeng emas itu lebih tertarik pada apa yang ada di dalam kotak batu giok ini, dan dia dengan hati-hati menangkap kotak itu sebelum membuka tutupnya. Bola cahaya hitam melayang di dalamnya, dan di dalam bola cahaya itu ada ramuan roh perak berkilauan yang tingginya beberapa inci. Ini ramuan Yin Phoenix. Pria bertopeng emas itu berseru dengan gembira. Tepat pada saat ini, transmisi suara Han Li terdengar di samping telinganya. Itu memang ramuan Yin Phoenix, dan telah tumbuh selama ratusan ribu tahun, jadi itu jauh lebih berharga daripada ramuan Yin Phoenix berusia 70.000 tahun yang dicari oleh alam hitammu. Sudah tumbuh selama ratusan ribu tahun. Sosok bertopeng emas menarik nafas tajam setelah mendengar ini sebelum buru-buru melepaskan indera spiritualnya untuk mencakup seluruh ramuan dan memulai penilaian menyeluruh. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah melihat ini. Dia telah memperoleh ramuan roh ini dari kebun obat di alam glasial luas, dan dia telah memberikan sebagian besar untuk kultivator integrasi tubuh dari ras awan surgawi, hanya menyisakan satu, supaya dia bisa mengamankan benih ramuan roh. Setelah kembali ke kota Deep Heaven, dia sudah menggunakan teknik rahasia khusus untuk mengamankan benih itu, jadi dia memiliki ramuan Yin Phoenix yang banyak, tapi tidak terlalu berguna baginya. Tentu saja, dia juga memiliki beberapa ramuan roh lain yang tidak kalah langka dan berharga dari ramuan Yin Phoenix ini, dan dia juga telah mengamankan semua benihnya. Han Li awalnya tidak bermaksud untuk menukar Heaven Mage Bell itu, jadi jika Yin Phoenix Herb tidak ada dalam daftar yang disajikan oleh sosok bertopeng emas, maka dia hanya akan melewatkan harta ini. Namun, mengingat mereka secara aktif mencari ramuan roh ini dan dia tidak banyak menggunakannya, dia akan memaksimalkan nilainya dengan menukarnya di sini. Selain itu, dia benar-benar sangat tertarik dengan seni penyempurnaan benda asing yang dilampirkan dengan Heaven Mage Bell ini, jadi dia akhirnya memutuskan untuk berbicara setelah beberapa pertimbangan yang cermat. Penilaian ini jelas lebih teliti daripada yang terakhir, dan juga memakan waktu lebih lama. Akhirnya, sosok bertopeng emas itu menghela napas saat dia menyelesaikan penilaiannya, dan bibirnya bergetar saat dia mengirimkan suaranya ke Han Li. Dari mana Anda mendapatkan ramuan Yin Phoenix ini, rekan Daois? Saya tidak dapat menentukan usia pastinya, tetapi setidaknya telah tumbuh selama 200.000 tahun. Bisakah Anda memverifikasi usia pastinya? Suara pria bertopeng emas itu dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Saya khawatir saya juga tidak dapat memverifikasi umurnya. Satu-satunya cara untuk memastikan umurnya adalah dengan memurnikannya menjadi pil, lalu memeriksa efek dari pil tersebut. Namun, saya memang dapat memastikan bahwa ramuan roh ini telah tumbuh jauh lebih lama dari 200.000 tahun. Apakah Anda tertarik? Han Li menjawab dengan transmisi suaranya sendiri. Kami sangat tertarik, tapi sebagian kecil ramuan roh ini tampaknya hilang. Dengan demikian, nilainya akan dikurangi, kata sosok bertopeng emas dengan suara pelan. Saya telah mengambil benih untuk obat roh ini untuk saya sendiri. Seperti yang Anda ketahui, benih ramuan Yin Phoenix ini sama sekali tidak berharga,
jadi meskipun nilainya akan didiskon, itu seharusnya tidak banyak. Karena itu, saya pasti tidak akan mau menukarnya hanya untuk Heavenmage Bell ini saja. Jika Anda menginginkan ramuan roh ini, maka tunjukkan ketulusan. Bukankah Anda mengatakan bahwa alam hitam memiliki beberapa harta berharga lainnya untuk ditukarkan? Jika Anda tidak mau bernegosiasi, maka saya lebih suka menyimpan ramuan Yin Phoenix ini untuk ditukar dengan sesama Taois yang hadir. Mata Hanli menyipit saat dia mentransmisikan suaranya. Ini adalah masalah yang cukup penting, jadi saya harus mendiskusikannya dengan beberapa orang lain sebelum saya memberi Anda tanggapan, jawab sosok bertopeng emas dengan sikap serius setelah ragu-ragu sejenak. Tentu saja, silakan, jawab Hanli. Setelah itu, pria bertopeng emas itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan bibirnya bergetar tanpa henti saat dia berdiskusi dengan rekan-rekannya yang tersembunyi. Semua orang hanya bisa menunggu sementara diskusi berlangsung. Syukurlah, diskusi berakhir cukup cepat, dan tidak lama setelah itu, pria bertopeng emas itu kembali mengirimkan suaranya ke Hanli. Selain dari lonceng pencocokan surga ini, kami bersedia menawarkan kepada Anda salah satu dari harta paling berharga yang kami miliki untuk ditukarkan. Namun, Anda tidak dapat memilih apa harta kedua itu. Tentu saja, jika Anda tidak senang dengan harta kedua dan memutuskan untuk melewatkannya, kami akan memberikan kompensasi kepada Anda sejumlah besar batu roh.